Ade Dewey Dembella. Well, if there's nothing else, I'm gonna get going. I'm new and improved. Chucky. Hi, my name is Polly. Hey, wanna play? I like to be... Who the fuck are you? Where the hell's Andy? It's Charles Lee Ray. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bernostalgia dengan membahas film psikopat legendaris yaitu Child's Play 3. Film ini adalah satu-satunya film yang memang belum saya bahas selain dari serial TV-nya yang kemarin udah masuk season 2. Jadi nggak usah lama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di ending film kedua, Chucky yang saat itu memburu Andy Barclay harus tewas di pabrik pembuatan boneka Good Guy, yang menyebabkan pabrik itu rusak berat dan akhirnya ditutup. Selama 8 tahun, perusahaan berjuang melawan semua tuntutan hukum gara-gara tuduhan Andy Barclay yang menyebut kalau boneka Good Guy dirasuki arwah pembunuh berantai. Petinggi perusahaan berencana memproduksi boneka Good Guy kembali. Meski awalnya mereka tuh ragu apakah mereka bisa mengembalikan citra perusahaan. Pihak marketing menjelaskan bahwa boneka Good Guy adalah mainan paling laris. Mereka tidak boleh menunda produksi karena banyak anak-anak sudah menunggu untuk membelinya. Lagi pula kejadian itu kan sudah sangat lama, orang-orang pasti sudah melupakannya. Jadi singkat cerita, mereka mulai memperbaiki mesin, membersihkan pabrik, terutama membuang bangkai boneka yang diyakini sebagai boneka pembunuh. Nah, saat akan dibuang, mesin itu mencapit terlalu keras yang membuat darah Chucky tercecer dalam adonan untuk membuat boneka. Darah tersebut menjadi bagian dari boneka Good Guy yang baru saja diproduksi. Dan sudah bisa ditebak, boneka sihir itu pun hidup kembali. Malam harinya, manajer menyerahkan satu boneka contoh produksi kepada bos perusahaan. Chucky yang udah gak sabaran keluar dari kardusnya lalu mengerjai Pak Bos yang lagi beristirahat. Chucky melempar kelereng yang membuat si bos jatuh ke lantai lalu membuat dua boneka Good Guy koleksinya terus-terusan berbicara. Hey, wanna play? My name is Larry. Saat lengah, Chucky memukul kepala si bos menggunakan tongkat. Barulah si bos percaya rumor boneka hidup itu benar-benar nyata. Bukan Chucky namanya kalau dia tidak membunuh siapapun yang mengetahui jati dirinya. Setelah itu, Chucky membuka arsip perusahaan. Dia mencari data tentang Andy Barclay. Sampai saat ini, Chucky itu masih menginginkan tubuh anak tersebut. Andy saat ini udah berumur 16 tahun dan akibat trauma psikologis yang dideritanya sejak kecil, Andy itu berubah menjadi anak nakal. Orang-orang banyak yang mengejeknya dan menyebutnya pembohong. Karena itu, ia dikirim ke sebuah sekolah militer dengan harapan Andy bisa lebih mengontrol dirinya. Selama bersekolah, Andy akan mendapat pengawasan khusus dari kolonel yang mengingatkan agar Andy bersikap baik atau dia akan mengeluarkannya. So here's my advice. It's time to forget these fantasies of killer dolls. Setelah mencukur rambutnya, Andy masuk ke kamar. Baru juga 1 hari di sini, ada seorang anak diikat di dalam lemari bajunya. Anak itu bernama Harold, seorang penyendiri. Senior mereka yaitu Shelton sok berkuasa di sini. Dia tidak menyukai penyendiri, jadi intinya mereka semua tuh harus bergaul satu sama lain. Esok paginya, setiap anak baru jadi sasaran bully Shelton, tidak terkecuali Andy dan seorang siswi cantik bernama De Silva. Sore harinya, Letnan meminta seorang anak bernama Tyler memberikan sebuah paket besar untuk Andy Barclay. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan paket itu dan membuatnya robek. Tyler melihat paket itu adalah sebuah boneka Good Guy, boneka kekinian. Dan by the way, ciri khas Chucky memaketkan dirinya sendiri kepada calon korbannya dimulai pada adegan ini, yang nantinya akan ada pada adegan di film-film berikutnya. Namanya juga bocil, bukannya langsung memberikan kepada Andy, Tyler malah tergoda untuk memilikinya lalu membawanya ke gudang. Melihat ada anak kecil di depannya, Chucky langsung menerobos keluar. Bukannya takut, Tyler malah senang. Boneka Good Guy itu lebih canggih daripada yang diiklankan di televisi. I'm new and improved. Who the fuck are you? Where the hell's Andy?
I thought you guys only said 3 sentences. Chucky bertanya, di mana Andy Barclay? Bukankah paket ini seharusnya diberikan kepadanya? Tampering with the mail is a federal offense. Akan tetapi Chucky tidak mempermasalahkannya. Lagi pula, buat apa ia susah-susah menemui Andy? Turning human. What? Have to transfer your soul out of the doll. Guru sihirnya pernah memberitahu kalau Chucky bisa memindahkan jiwanya pada seseorang yang mengetahui jati dirinya untuk pertama kali. Dan orang itu adalah Tyler. Lalu Chucky meminta Tyler berbaring. Mereka akan bermain dokter-dokteran. Padahal Chucky itu akan mengucap mantra Dambala untuk memindahkan jiwanya. Ade Dewey Dembella. We're gonna need the Springfield off trees. Untungnya kolonel masuk ke gudang lalu bertanya, kenapa ada boneka di sini? Para siswa dilarang membawa mainan dan boneka itu akan ia buang. I'll be back. Andy saat ini lagi latihan baris berbaris lalu melihat kolonel membawa boneka good guy. Rasa trauma itu kembali muncul. Andy menjadi tidak fokus lalu kena semprot Bang Shelton. Kolonel membuang Chucky ke tempat sampah lalu operator membuangnya ke bak penghancuran. Chucky teriak meminta tolong, operator mendengarnya lalu masuk ke bak untuk mencari sumber suara. Sementara Chucky malah keluar lalu menyalakan mesin yang membuat operator tewas terjepit. Insiden mengerikan itu didengar siswa namun tidak ada yang bisa mereka perbuat. Malam harinya Harold memberitahu Andy kalau Sersan menitipkan sebuah paket kepada Tyler untuknya. Tapi Andy merasa belum menerimanya lalu Harold pergi keluar kamar. Andy penasaran memangnya siapa yang memberinya paket karena selama ini ia tinggal di panti asuhan dan tidak memiliki keluarga. Tanpa Andy sadari, Chucky itu ngumpet di bawah kolong lalu keluar mengagetkannya. Andy sangat terkejut karena Chucky sudah tewas 8 tahun yang lalu. Tapi Andy nggak khawatir, Chucky tidak akan membunuhnya karena ia membutuhkan tubuhnya untuk memindahkan jiwa. Lalu Chucky memberitahu Andy kalau ia tuh udah dapat calon tubuh baru yaitu Tyler. Andy tentu saja tidak akan membiarkannya mendekati Chucky lalu memukulnya. Suara ribut-ribut itu didengar Shelton lalu masuk ke kamarnya. Shelton menertawakannya, mengambil boneka itu lalu membawanya pergi. Sebetulnya Chucky itu nggak perlu ngasih tahu Andy. Dia tinggal mendatangi Tyler yang masih polos lalu menukar jiwanya. Daripada harus berurusan dengan Andy yang tentu saja tidak akan membiarkan Chucky melakukannya. Saat semua udah tidur, Andy menyusup masuk ke kamar Shelton mencari Chucky. Lalu boneka itu mengagetkannya dari belakang yang membuat Shelton terbangun. Shelton melihat boneka itu hilang lalu menuduh Andy telah mencurinya. Andy tentu saja tidak mengaku, tapi gara-gara ulahnya Shelton menghukum semua siswa untuk menemukan pelakunya terutama Andy. Sementara si boneka imut itu mendatangi kamar Tyler dan ternyata anak itu tidak berada di kamarnya. Lalu ia menemukan selembar kertas bertuliskan, "Charles sahabatku, ayo bermain peta umpet." Come and find me. Di luar, Harold bertanya kepada Andy, memangnya ada apa dengan boneka itu? Andy memberitahu kalau boneka itu adalah boneka pembunuh dan dia mengincar Tyler. Lalu di dalam, De Silva dan Ivers masuk ke dalam ruang kolonel. Mereka penasaran dengan sosok Andy Barclay kemudian mencari arsipnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang ternyata Tyler dan Chucky sedang asik berduaan di dalam lemari. Silva menyukai boneka itu lalu bertanya siapa namanya. Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Tyler ngasih tahu kalau nama aslinya adalah Charles. Silva kemudian ngambil lipstiknya lalu mencoret-coret wajah Chucky. Tyler melarangnya, sebaiknya jangan ia lakukan, nanti boneka itu bisa marah. Lalu mereka mendengar ada suara langkah kolonel di lorong ruangan. Mereka bertiga pun bergegas kabur keluar. This means war. Kolonel curiga ada siswa berkeliaran di dalam tapi tidak menemukan siapapun. Malah ada boneka di bawah mejanya. I like to be hugged. Boneka itu tiba-tiba bersuara. Kolonel menjadi kesal lalu membuangnya ke tong sampah. Nah, saat akan keluar, kolonel bingung boneka itu menghilang dari tempatnya. Tiba-tiba, Chucky mengagetkannya dari balik meja. Karena terkejut, kolonel mendapat serangan jantung lalu meninggal nggak lama kemudian. You gotta be fucking kidding me. Jenazah kolonel segera dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi.
Shelton curiga kolonel meninggal secara tidak wajar. Andy tentu saja sudah tahu bahwa Chucky adalah biang kerok kekacauan tersebut. Monday, Fabrizio. Yes, sir. Besoknya, saat anak-anak sedang sarapan, Sersan Botnik melakukan inspeksi terhadap siswa laki-laki yang rambutnya gondrong, lalu meminta mereka datang ke tempatnya untuk bercukur. De Silva mengibas-ngibaskan rambutnya, yaitu sengaja menggoda Sersan. Meskipun rambutnya gondrong, Sersan tidak boleh mencukurnya karena dia seorang wanita. Andy kemudian mendatangi Tyler lalu bertanya di mana Chucky. Tyler tidak boleh berteman dengannya, boneka itu adalah boneka jahat dan sedang mengincarnya. Tapi Tyler menolak, Charles adalah good guy, dia adalah sahabatnya. Lalu menyebut kalau Andy hanya cemburu kalau Charles sudah tidak mau berteman lagi dengannya. Apa boleh buat, karena bocil itu ngeyel, Andy memberikan pisau lipat miliknya untuk berjaga-jaga. Lalu di ruangannya, Sersan Botnik baru saja selesai mencukur rambut Harold, teman sekamar Andy. Saat lagi beres-beres, tanpa sengaja Sersan membuka lemari di mana Chucky bersembunyi. Sersan yang kecanduan mencukur rambut gemas melihat rambut Chucky acak-acakan lalu berniat memotongnya. Chucky mengambil pisau cukur lalu menggorok leher Sersan dan membuatnya tewas. Aksinya tersebut dilihat Harold yang kembali ke ruangan karena ada yang ketinggalan. Harold menjadi ketakutan lalu kabur keluar. Sementara di luar, para akademis terbagi menjadi dua kelompok. Mereka akan melanjutkan tradisi war game yang dilakukan setiap tahun. Tim biru akan dipimpin Letnan Shelton, sementara tim merah akan dipimpin Mayor Rowling. Permainan itu sangat sederhana, mereka hanya perlu mengamankan bendera lalu membawanya ke tenda. Mereka diperbolehkan menggunakan senjata angin berisi cat untuk bertempur di lapangan. Setiap prajurit yang ada warna cat di bajunya dinyatakan gugur. Chucky tersenyum dari balik jendela, dia sudah punya rencana jahat lalu mengganti senapan itu dengan senapan betulan. Meskipun Harold sudah mengetahui kalau boneka itu benar-benar pembunuh, dia tidak berani melaporkannya karena saking takutnya. Singkat cerita, kedua tim berjalan menuju camp masing-masing. Andy dan Silva berpisah dari rombongan. Mereka bertemu setelah sebelumnya saling tertarik satu sama lain. Silva memberitahu Andy kalau nggak jauh dari tenda mereka tuh ada sekaten. Ia berharap Andy mau mengajaknya ke sana. Tanpa mereka sadari, Chucky ada di balik pepohonan mengintip mereka berdua. Setelah itu, Andy balik ke tendanya. Ia memberitahu Harold kalau mereka harus mencari Tyler. Anak itu dalam bahaya. Andy sudah mencuri peta pengintai untuk memudahkannya mencari Tyler. Namun Harold menolak karena Tyler berada di tim merah sedangkan mereka tuh di tim biru. Selain itu, Harold masih trauma setelah melihat Chucky membunuh Sersan Botnik. Apa boleh buat, Andy pergi sendirian. Someone stole the reconnaissance map out of the colonel's tent, so we're making our move now. Setelah mengetahui ada yang mencuri peta pengintai, kolonel meminta semua personel bersiap. Lalu Shelton mendapati kalau Andy menghilang. Ia curiga Andy yang mencuri peta itu dan akan berkhianat. Singkat cerita, Shelton meminta semua anak buahnya berpencar. Ia juga meminta kalau ada yang melihat Andy melapor kepadanya. Sementara di tengah hutan, Tyler berduaan bersama Chucky. Tyler mulai mengeluh dan tidak ingin bermain dengan Chucky. Chucky menjadi marah lalu menodongkan pisaunya. Tyler baru percaya kalau Chucky adalah boneka jahat. Chucky meminta Tyler menuruti permintaannya. Tyler menolak lalu menusuk Chucky dengan pisaunya. Akibat tusukan tersebut, Chucky mengeluarkan darah dan merasa kesakitan. Hal itu dikarenakan semakin lama jiwa Chucky berada di dalam sebuah boneka, maka akan tumbuh daging dan darah, membuatnya bisa merasakan sakit meski di dalam tubuh boneka. Tyler berlari ke tengah hutan mencari Andy, sementara Andy juga berputar-putar mencari Tyler. Barkley, you fucking traitor, give me my map! Listen to me, Shelton. Sialnya, Andy berpapasan dengan Shelton lalu menangkapnya. Gak lama kemudian Tyler muncul lalu memberitahu Andy kalau Charles berniat membunuhnya. Sementara di tempat lain, Chucky menangkap De Silva yang lagi berjalan sendirian. Bring me the kid. Lalu menggunakan walkie-talkie-nya, Chucky menghubungi Shelton. Ia meminta Andy sendirian menyerahkan Tyler, jika tidak Chucky akan menyakiti De Silva. Red team, come in, red team. Lalu Chucky menghubungi tim merah. Ia berkata kalau tim biru berbuat curang lalu meminta mereka segera datang. Andy dan Tyler akhirnya mendatangi tempat Chucky, disusul Shelton dan tim biru datang ke sana. Get over here. Hi, soldier. Fuck me. Now, just
get down and shut up. Shelton sangat terkejut melihat ada boneka bisa berbicara. Lalu tim merah juga datang ke tempat itu. Salah satu dari mereka menembak Shelton yang berdiri bebas tanpa tahu kalau senjata itu berisi peluru asli. Alright. Terjadi kekacauan di tempat itu. Mereka terus-terusan menembak sampai seseorang menyadari kalau senjata itu asli. Lalu Chucky melempar granat di dekat mereka. Harold melihatnya, lalu ia mengorbankan dirinya demi melindungi teman-temannya. Setelah itu, Chucky pergi mengejar Tyler yang kabur ke arena bermain. Tyler melapor polisi bahwa ada seseorang ingin membunuhnya. Polisi itu berusaha menenangkan Tyler lalu memberinya sebuah boneka yang ia temukan di luar yang ternyata adalah Chucky. Andy dan De Silva bergegas mencari Tyler. Mereka pergi ke pos keamanan dan menemukan polisi itu sudah tewas. De Silva mengambil senjata miliknya untuk berjaga-jaga lalu keluar. Chucky yang berhasil menyandera Tyler memintanya masuk ke dalam rumah hantu. Tempat itu sangat cocok untuk melakukan ritual pemindahan jiwa. Karena tempat itu sangat gelap, Tyler berhasil meloloskan diri dari Chucky. Lalu Tyler melihat Andy dan De Silva nggak jauh darinya, kemudian memperingatkan mereka kalau Chucky membawa senjata. Sialnya, Chucky menembak kaki De Silva lalu mengejar Tyler. Karena terluka, De Silva meminta Andy menyusul Tyler sendirian sebelum Chucky berhasil menangkapnya. Lalu Chucky menemukan Tyler berada di dekat roller coaster. Tanpa sengaja, sebuah sabit besar mengenai Chucky dan membuat setengah dari wajahnya terkelupas. Dari kejauhan, Andy melihat Chucky berhasil menangkap Tyler. Mereka ada di atas arena bermain. Tidak mau membuang-buang waktu, Chucky langsung membaca mantra Dambala. Sebelum Chucky berhasil menyelesaikan mantranya, Andy menembak Chucky dengan senjatanya lalu terjatuh. Namun boneka itu sangatlah kuat, yang menyerang Andy yang mencoba menyelamatkan Tyler. Andy mengeluarkan pisaunya, menusuk tangannya, lalu melempar Chucky ke arah baling-baling raksasa yang membuat tubuh boneka psikopat itu hancur berkeping-keping. Kematian Chucky ini adalah yang ketiga kalinya di tangan Andy. Akibat rentetan insiden yang terjadi, Andy diamankan pihak kepolisian. Ia berpamitan kepada De Silva kalau ia akan baik-baik saja dan akhirnya film pun selesai. Film ini akan berlanjut pada film keempat yang berjudul Breath of Chucky, di mana mantan kekasih Charles yaitu Tiffany berhasil menemukan potongan-potongan tubuh Chucky yang hancur kemudian menghidupkannya kembali. Lalu bagaimana dengan nasib Andy? Tentu saja Andy akan dibawa ke kantor polisi dengan berbagai tuduhan yang sudah pasti dialamatkan kepadanya. Namun hal tersebut tidak masalah karena sejak berusia 8 tahun Andy sudah terbiasa dikejar-kejar Chucky. Andy Barclay akan kembali di film ke-7 setelah diperlihatkan dirinya yang sudah besar di ending film ke-6. Oke, terima kasih udah menonton. Sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.